Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Salam jumpa lagi dalam kasih Kristus bersama saya Romo Ansel Olasoni dalam renungan harian Jumat tanggal 24 Juni 2022 pada Hari Raya Hati Kudus Yesus. Ayat emas pilihan kita pada hari ini dari Injil Lukas bab 15 ayat 7. Yesus berkata kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Hari Raya Hati Kudus Yesus dirayakan pada hari Jumat ketiga sesudah Hari Raya Pentakosta atau pada hari Jumat pertama setelah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dalam perayaan liturgi, tingkat hari raya adalah tingkat tertinggi dalam liturgi Gereja Katolik Roma. Dengan kata lain, penghormatan pada hati Yesus yang Maha Kudus mendapat tempat istimewa dalam tradisi Gereja Katolik. Yang mau dikenangkan dalam pesta ini adalah hati Yesus yang Maha Kudus yang menunjuk pada hati Yesus yang terluka karena tertusuk tombak dan juga menunjuk pada kasih Yesus kepada umat manusia. Pada tahun 1675, Yesus menampakkan diri kepada Santa Margareta Maria Alacoque dan menunjukkan hatinya yang penuh belas kasihan. Yesus menyatakan kerinduan hatinya akan kasih untuk umatnya dan menunjukkan hatinya yang Maha Kudus yang penuh cinta dan belas kasihan serta menyelamatkan. Karena itu, Tuhan menetapkan hari Jumat pertama setelah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus sebagai Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus dan meminta Margareta untuk menghormati hatinya yang Maha Kudus dengan menerima komuni kudus setiap Jumat pertama dalam bulan selama 9 bulan berturut-turut. Di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kata hati disebutkan kurang lebih 1100 kali. Artinya sangat penting. Hati Yesus mencerminkan kebaikan yang dimilikinya. Misalnya kelemah lembutan, ketaatan, keberanian, sembah sujud, dan penyerahan diri kepada Bapa. Hati Yesus itulah yang kita sembah dan kita hormati. Yesus juga mengundang kita untuk masuk ke dalam hatinya, ikut merasakan dan mengalami hati Yesus itu. Kita juga diundang untuk mewartakan hati itu juga. Meskipun kita lemah, kita diundang untuk ikut serta menikmati kekayaan hatinya. Ia bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka penghormatan terhadap hati kudus Yesus dimaksudkan sebagai sili untuk dosa-dosa kita, terutama karena dosa yang tidak tahu berterima kasih di hadapan kasih Yesus yang tiada habis-habisnya, sebagaimana terungkap dalam sabdanya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 29. Relasi kasih adalah relasi timbal balik. Orang tidak akan bisa membalas kasih kalau ia sendiri tidak pernah merasakan kasih itu. Pertanyaannya, apakah kita memang pernah merasakan kasih Yesus itu? Lalu bagaimana tanggapan kita? Dalam liturgi gereja, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus selalu diikuti dengan peringatan wajib hati tersuci Santa Perawan Maria yang jatuh 1 hari sesudahnya. Hal ini mau mengungkapkan kedekatan yang luar biasa antara hati Yesus dan hati Maria, ibunya. Kedekatan ini menyebabkan kedua hati itu saling merasakan degup masing-masing dan menyatu baik dalam ziarah mereka di dunia ini maupun sesudah itu, yaitu di surga. Hati Yesus yang Maha Kudus dilukai oleh mahkota duri, sedangkan hati Maria yang tak bercela ditusuk oleh pedang. Semua penderitaan Yesus juga dirasakan oleh Maria. Bacalah Injil hari ini
Temukan ayat emasmu dan sharingkan kepada sesamamu. Salam teriring doa dan berkat dari Romo Ansel dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.